kalau kita ngomong trading, itu about business gitu loh. Kita bicara real money, bro. Iya, kita bicara real money, dan kalau main ya, kalau kita ngomong main ya itu mungkin lebih ke judi kali ya. Tapi kalau sekarang pun sebenarnya pandemi belum berakhir, gue tetap akan terus berkarya sih. Kenapa gue bilang long term? Karena bisnis ini bukan bisnis short term. Kita belajar hal yang baru sih pada saat waktu kita jalanin sisi hidup Shopee ini gitu. Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa menjadi seorang pekerja seni itu memiliki penghasilan yang signifikan untuk finansial mereka. Well, pernyataan itu bisa dibilang yes dan no. Yes mungkin bagi orang yang sudah sukses dalam bidangnya. Tapi no bagi orang yang sedang merintis karirnya. Pertanyaannya begini. Bagaimana kalau tiba-tiba mereka sepi job? Gua Ingga Putra. Pada episode Pikes hari ini gue akan buka-bukaan soal occupation tentang si pekerja seni. Udah hadir bersama gue, menariknya adalah seorang pekerja seni yang sudah melalang buana di dunia periklanan tanah air. Ada Leon Alexander, Ingga Putra. Gile. Gue sampai grogi loh gue di opening gue ini. Come on. Seorang Ingga Putra grogi sama Leon Alexander. Tapi yang seperti kita tahu ya nih Le ya, kita kan sempat kemarin dilanda oleh PPKM yang memungkinkan kita untuk ada di rumah aja. Benar banget. Nah di sini nanti gue bakalan ngobrol sama Leon gimana cara lo overcome sih masa ups and down lo ini. Well, we all know lah ya kalau namanya kita berkarir gitu ya. Gue sempat kemarin ngobrol-ngobrol sama Leon. Ya berkarir di bidang industri kreatif ini ya ada ups, ada down ya bro gitu. Nanti kita bakal kupas tuntas. Cuman anyway gue lagi happy banget nih ya. Akhirnya bisa punya kesempatan. Kok sama? Gue juga happy. Di tengah jadwal bapak ini yang padat banget. Akhirnya mau menyempatkan untuk main-main dan ngobrol santai bareng kita di Pinvest. Tapi Leon, gimana mungkin beberapa teman kita mungkin ada yang belum kenal Pinvestor. Silakan deh lo mengenalkan diri dulu ke teman-teman kita. Alright, ya. Halo. Kabarnya ini apa yang ini nih? Yang ini. Situ ya. Oke. Lanjut nih. Lanjut. Halo, perkenalkan nama saya Leon Alexander, umur 30 tahun, tinggi 177, berat 70 kg. Loh, kok kayak casting? Ya, just kidding. Tapi bakal casting gitu ya? Iya, kalau casting pasti kayak gitu. Okay. Video profile dulu kan, pasti casting directornya suruh. Baik. Video profile. Lalu. Mana kenalan dulu? Tadi kan udah. Oh iya, udah. Tapi by the way, schedule lu udah mulai ini lagi ya, udah mulai padat lagi ya pasca PPKM. Puji Tuhan, alhamdulillah udah mulai lancar ya, proses syuting, casting apa semua udah mulai lancar. Ya jadi tetap prokes ya kita selama casting, dari casting sampai proses syuting pun kita prokes ketat banget. Lumayan ketat, pasti harus tes antigen dulu pastinya. Dan di lokasi pasti harus pakai masker. Oh gitu? Wajib pakai masker. Tapi kalau tag nggak pakai masker loh? Oh iya, kalau di depan kamera nggak dong. Oh iya. Iya dong. Khusus untuk biar wajah biar kelihatan gitu ya? Iya. Luar biasa loh, anak yang rupawan satu ini memang. Saja bapak. Tapi alhamdulillah ya, berarti semua sudah kembali membaik, semua sudah kembali normal, mungkin belum kali ya. Iya. Tapi everything's getting better. Iya. Karena udah PPKM berapa ya sekarang level? Dinaikin lagi kan level 3. Level 3 mendekati kita mau liburan kan kita dinaikin. Oh iya. Gue juga baru tahu dari abang tukang sate semalam yang gue beli. Luar biasa ya abang tukang sate ya. Tapi by the way lo lagi ada project apa nih sekarang? Sekarang masih project buat iklan ini sih. Ada beberapa project iklan buat Natal. Terus sama prepare buat promosi film baru gue. Film baru lu di? Film lokal sih, film di Manado. Kayak gimana tuh film? Gitu. Ya yang pasti itu film lokal, syutingnya di Manado, ceritanya tentang kearifan lokal di Manado, kearifan lokal di Sulawesi Utara, dan 99% kru dan pemainnya itu orang Manado. Jadi benar-benar pure kita pakai sumber daya manusia di Manado. Dan lu sendiri anak Manado? Iya. Dan di situ pakai bahasa Manado? Pakai bahasa Manado, pelayannya Anda dan. Mantap. Tapi by the way
gue penasaran ya nih. Lo kan udah mulai terjun di dunia gue bilangnya terjun di dunia entertainment kali ya. Entertain. Ya namanya pekerja seni pasti bunganya pasti sama dunia entertain. Oke. Lo awal mula lo tiba-tiba lo mencetuskan diri lo mau terjun nih. Gue mau serius deh di dunia ini tuh gimana sih? Kalau mau cerita A sampai Z tuh panjang banget monggo, seri gitu. Cuma ceritain, intinya jadi waktu itu setelah gue kuliah di BINUS Jakarta 2013-2014 gue balik. Karena emang waktu itu ya bingung juga gitu kan, di Jakarta belum ada aktivitas. Jadi 2014 tuh setelah kuliah gue sempat casting juga gitu, cuman nggak pernah dapet gitu. Jadi gue hopeless ya, akhirnya gue balik Manado, terus sempat kerja di Manado jadi sales Daihatsu. Pernah jadi, nah ini yang gue bingung, mereka nggak pernah percaya kalau gue pernah kerja di Indomaret. Serius. Jadi ya karena waktu itu di Manado juga kan kerjaannya kan nggak begitu kayak di Jakarta kan, terbatas juga kerjaan di sana. Jadi ya pernah kerja di Indomaret. Jadi gue coba semua. Gimana sih rasanya kerja di Indomaret? Gimana sih rasanya jadi sales mobil tuh kayak gimana? Sampai waktu itu gue jadi waiters juga di X1 Premier Manado. Pernah juga. Jadi gue pengen explore, gue pengen coba gitu. Ya di umur 23 gitu, 24 gue umur-umur yang dimana kalau orang mungkin bilang mencari jati diri kali ya. Passionnya mau kemana, jati dirinya mau arah kemana, di situ gue cari semua gitu. Gue cobain semua sampai gue usaha jual buah, jus gitu, ke kantor gubernur di sana, kantor Samsat ya. Kalau orang-orang Manado mungkin tahu kali ya, apalagi kalau ada saudara-saudara yang kerja di kantor gubernur atau Samsat di Manado tuh di Sulawesi Utara pasti tahu yang namanya Jus Leon tuh. Leon Jus gila, jalan dong bawa. Tapi keren sih lo melakukan semua pekerjaan itu tanpa pandang bulu ya. Iya, karena gue pengen explore aja gitu, gue pengen tahu gimana sih rasanya gitu. Dan sampai suatu titik gue kayak ke flashback gitu kan, waktu SMP gue finalis cover boy majalah Aneka. SMP itu. Tahun berapa tuh bro? 2003 ya? 2003. Udah tua banget. Ketahuan nih berarti kelahiran tahun, kalau gue nebak-nebak nih 90. Iya bener kan? Pinter ya hitung-hitungannya. Nah terus gue kayak ke flashback gitu. Gue kan dulu waktu itu kan pernah ikut cover boy Aneka dan finalis dari Manado ke Jakarta, dan gue pernah ditawarin untuk main sinetron di Jakarta. Cuman waktu itu gue karena masih SMP, jadi bokap nyokap gue bilang ya udah kalau mau ke Jakarta selesaiin SMA baru bisa ke Jakarta gitu. Jadi gue selesai SMA kuliah. Di situ gue mikir kenapa gue nggak ke Jakarta lagi. Dan cari link gimana caranya gue bisa masuk ke dunia ini gitu loh. Gimana caranya gue ya entah itu gue casting iklan, casting sinetron, casting film, apa semua segala macam gue cobain gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk ke Jakarta dan ketemu sama satu agensi yang dimana bawa gue juga di casting iklan gitu. Jadi prosesnya lumayan panjang juga, dari 2016 ke 2017 tuh gue casting iklan 1 tahun, hampir tiap hari casting nggak dapet selama 1 tahun. Seperti berarti itu. lu sudah memerankan 1 film dan banyak iklan. Iya, bisa bilang. Banyak sih kalau gua ngeliat iklan lain tuh, ada iklan maskapai, ada iklan minuman kemasan, banyak bro, ada iklan. Lu sempat iklan apa sih? Rokok juga pernah ya? Rokok, mobil, gitu. Project terakhir sih sama satu resort, perusahaan resort di Jepang. Itu project terakhir gue. Oke. Agency, tadi lu ngomong agency ya, itu agency atau manajemen sih itu kan namanya? Awal karir gue masih di agency gitu. Jadi agency kan banyak kan di Jakarta ini kan. Jadi cuman gue cuma pakai satu agency aja. Ada satu agency yang selalu kasih info ke gue gitu tiap hari. Le ini datang ya, ini ada casting ya. Gue datang, jadi rajin datang casting aja gitu. Nah sering berjalan waktu gue dikenalin sama manajemen artis gitu. Akhirnya kenalan sama manajemen artis dan cocok, dan akhirnya sampai sekarang sama manajemen artis gue masih berlangsung gitu, masih berjalan. Alhamdulillah. Tapi jalan hidup lu tuh lumayan ini ya, berwarna sekali ya. Wah, lu percaya gak sih, gue punya cerita gini loh. Jadi gue punya salah satu teman cewek nih, teman gue gitu.
dia punya suami yang suaminya itu pernah mengerjakan pekerjaan apa aja, even yang kayak lo bilang kayak di Indomaret gitu kan. Kita nggak memandang pekerjaan itu rendah gitu, enggak gitu loh. Yes. Tidak ada istilah pekerjaan rendah tuh nggak ada gitu. Betul. Semua pekerjaan itu mulia gitu. Cuman parameter dari situ dia mau dipinang menjadi seorang istri dari si cowok ini. Lo tau nggak gara-gara apa alasannya? Alasannya simple. Kalau gue kawin sama dia, gue nggak mati-mati amat lah. Gue masih bisa hidup. Iya. Gue percaya, gue yakin dia bisa ngidupin gue sebagai istri. Iya. Keren ya? Keren. Sadis. Siapa tuh? Ada lah, Kepo. Tapi gue masih penasaran sih, lo tadi sempat mention ngomongin soal film lo yang di Manado yang menggunakan 99% Iya. resource dari Manado. Iya. Orang Manado, sorry. Iya. Itu gimana tuh, Le? Udah tampil kah atau? Udah. Jadi kita baru selesai syuting kemarin, bulan Oktober kemarin baru selesai syuting. Jadi kita proses syutingnya 3 tahun, nggak lama banget. Karena gitu? karena produser gue yang merangkap sutradara juga, jadi dia produser, sutradara juga, dan dia karena budget sendiri, I see. nggak pakai sponsor gitu loh. Film indie kali ya? Film I indie, see. jatuhnya film indie. Jadi ya emang ya ibaratnya tertati-tati lah kita syuting. Cuman ya I know. gitu, alhamdulillah bulan kemarin udah selesai. Dan sekarang lagi tahap editing. Terus ya minta doanya juga tahun depan kemungkinan bulan Maret ya. Amin. Maret 2022 tayang. Amin. Lo peran lo di situ pemeran utama? Pemeran utama. Wih. Gue dipercayakan sebagai pemeran utama. Sadis. Cerita Jadi tentang ini debut film gue. Jadi kenapa gue pengen ngambil project ini, karena ini debut pertama gue, debut film pertama gue, dan debut pertama film sutradara gue juga yang ini. Jadi semua orang Chris itu semua orang yang benar-benar baru terjun di dunia perfilman. Pertama kali bikin film di Manado, dan benar-benar itu kita yang learning by experience aja gitu. Jadi kita belajar dari orang-orang, kita lihat YouTube apa semua segala macem. Sampai director gue juga ke Jakarta, dia banyak belajar juga dari director sini, dan akhirnya dia praktekin di Manado gitu. Jadi benar-benar zero experience ya, nggak ada pengalaman sama sekali gitu. Tapi coba bikin film. Gue sempet sih kalau nggak salah di Instagramnya Leon, apa Instagram lu? Leon Alexander _23. Leon Alexander _23. Ya. Nah itu gue sempet ngeliat ada trailer ya kalau nggak salah. Lu sempet? Trailer sih belum ya, belum Enggak deh, trailer. kayak gue sempet. Enggak, itu video-video kayak behind the scene aja sih. Oh, behind the scene. Behind the scene gitu. Itu filmnya kayaknya tentang horor kan? Atau? Horror thriller sih. Genre-nya horror thriller, tapi ada dramanya juga, ada love story-nya juga gitu. Gue begitu ngeliat itunya aja, keren banget ya, gue bilang. Kapan nih tayangnya? Ntar tunggu tanggal main katanya. Mudah-mudahan lancar ya bro ya, tapi ya. Doain aja. Coba menariknya apa sih Le kalau misalkan lu syuting di Manado gitu, di daerah kelahiran lu gitu, di tanah kelahiran lu, bersama bahasa mungkin kalau bahasa di Game of Thrones ya my mother's language, my mother's tongue gitu ya. Gimana Le? Ya enaknya kalau kerja sama orang Manado ya kita udah tahu lah gitu. Kita udah saling tahu orang karakter sifat orang Manado itu kayak gimana gitu. Jadi di saat ada masalah kita udah bisa tanggulanginya gitu. Kita bisa selesain di tempat, dan ya walaupun banyak miss-missnya juga ya. Karena kan kerja sama orang yang belum berpengalaman juga di dunia entertain kayak gini, di dunia perfilman itu susah gampang gitu. Gampang diatur, tapi kadang-kadang nggak mau, susah juga diatur gitu. Ya cuma enaknya gitu, kita ya kalau udah di Manado kan kita pakai logatnya kita ngana kan. Kita ngana. Mau baku abis, mau bakal lain, mau apa sudah. Cuma baku marah di saat itu aja gitu. Roaming ya, ntar ada subtitle ya di bawah ya. Ntar gue kasih subtitle. Jadi kalau ngomongin peran gitu ya, lo kan mulai mendalami sebuah peran dari aktor gitu ya, aktor film antagonis apa film horor gitu, genre-nya horor gitu kan. Lu gini deh, gue sempat nonton satu film gitu ya, yang dimana si seorang aktornya ini tuh sampai meninggal karena dia nggak bisa keluar dari si karakternya ini gitu. Let's say gini deh, rumors has it gitu kan, rumors itu adalah si, ya lu tau lah ya, Heath Ledger gitu. Heath Ledger.
Heath Ledger rumornya kan ya Iya. dia itu overdose karena dia nggak bisa Betul. keluar dari karakternya si Joker ini. Well, despite dari bener atau enggaknya gitu, tapi emang pendalaman peran itu segitunya lah ya. Ya, itu juga sampai sekarang masih jadi perdebatan juga ya di banyak orang ya. Kalau kita lagi ngumpul-ngumpul ngomongin tentang Heath Ledger itu masih jadi perdebatan ngomong perdebatan banyak orang ya. Jadi waktu di Manado tuh gue bersyukur banget dikasih acting coach. Jadi gue dapat acting coach dari anak didiknya almarhum Mas Didi Petet, namanya Bang Amato Asagaf. Nah di situ gue banyak belajar gitu dari dia. Di situ dia ngajarin gimana kita masuk ke dalam karakter, tapi kita bisa gampang keluar dari karakter itu gitu. Jadi itu kalau di istilah dunia keaktoran tuh acting method gitu. Acting method mungkin si Heath Ledger saking acting methodnya terlalu mendalami gitu. Jadi acting method tuh kayak misalnya kita masuk ke satu karakter, misalnya karakternya antagonis gitu. Terus sampai ke rumah, sampai kita bergaul ke teman-teman sama di lingkungan pergaulan kita jadi antagonis juga gitu, ke bawah gitu. Itu namanya acting method gitu. Nah, gue diajarkan gimana kita masuk di dalam karakter only on the set aja gitu. Cuma di dalam set, cuma di dalam lokasi syuting aja. Jangan sampai kita bawa keluar Karakter itu di iya, jangan sampai kita bawa ke rumah atau kita bergaul, kita di lingkungan pergaulan kita bawa karakter itu yang bahaya. Tapi gitu. mirip gak sih Jack? Kayak misalkan gue gini ya, misalkan nih gue contoh nih di lingkungan kantor gue gitu misalkan ya. Di lingkungan kantor gue tuh kita kalau ngomong tuh kasar-kasar gitu misalkan gitu. Walaupun konotasinya bercanda gitu ya. Terus sampai tiba-tiba gue ke lingkungan teman-teman gue yang inner circle gue gitu, tapi di luar dari kantor gue gitu. Tiba-tiba gue kebawa gitu. Itu masuk juga gak sih kayak pembawaan itu? Iya, itu salah satu karakter. Jadi kan namanya di film itu kan kita belajar psikologis karakter kan. Itu ada kita belajar psikologis karakter. Jadi kita belajar background karakter tersebut itu. Kita belajar historinya gimana, dari keluarga apa dia berasal, dia lahir dari keluarga kayak gimana, dia tumbuh dari keluarga gimana. Kita pelajari itu karakternya. Nah, itu yang kalau kayak lo mungkin case-nya lo udah kebiasaan, akhirnya jadi habit, iya kan, jadi habit, jadi kebiasaan, jadi mau sama siapa aja lo cara ngomong kayak gitu. Tiba-tiba gitu. gak sengaja gitu ya lo ngomongnya kasar, terus tiba-tiba baru ingat kok gue kasar banget ya ngomongnya. Iya. Nah itu kalau misalnya kita ke bawah terus itu yang bisa bahaya gitu. Yang mungkin kalau di kasusnya Heath Ledger ya, if I'm not mistaken ya, dia tuh pendalaman karakternya sekitar 2 bulan dia ngurungin diri dalam kamar gelap. Kalau nggak salah ya. Tapi emang actingnya dia tuh keren banget sih. Iya. Gue pada saat film Batman itu tuh gue gak nungguin Batman ya bro, gue nungguinnya si Joker. Iya benar. Sama gue juga, gue pengen lihat itu. Gue merinding bro, gue ngeliat Gue si pengen karakternya lihat, dia tuh bisa sampai segitunya gitu, sampai kayak Hey bang, yang udah kayak gitu loh, kan keren banget ya. Legend sih orang itu. Luar biasa. Tapi lo kan udah lama nih depan kamera, terbukti ya lo nggak grogi nih di depan kamera. Grogi tau lo kalau ini dengeran detak jantung gue. Lo gimana sih lo overcome your fear gitu lo in front of camera? Ya Ada trik khusus nggak atau apa? Secara alami aja sih ya. Awal-awal gue juga di depan kamera grogi banget. Sampai pernah satu kejadian, iklan pertama gue saking groginya udah sampai 10 kali take nggak dapet. Direkturnya tiba-tiba datang dan maki-maki gue dan semua pokoknya nama-nama kebun binatang udah keluar di depan banyak kru, di depan banyak talent, di depan klien-klien diteriakin, diomel-omelin. Gila lu ngancurin proyek gue apa segala macem. Nah itu dari situ gue belajar gitu loh. Dari situ gue banyak belajar lah. Seiring berjalannya waktu, ya pasti semua orang juga pasti bisa lah kalau mau mendalami di dunia ini. Seiring berjalannya waktu pasti bisa gitu. Kita terbiasa di depan kamera. Ya sama lah kayak lo pacaran, awal-awal kan lo grogi kan. Tapi kalau udah married gimana coba? Lo depan bini lo gimana? Lama-lama biasa ya. Iya, lama-lama biasa kayak gitu. Iya. Boleh juga. Tapi kalau dari lo kan ada di manajemen nih sekarang ya. Iya. Lo satu manajemen sama siapa sih? Manajemen gue satu manajemen sama Atika Hisolan, Zack Lee, Marcel Lefran,
Zack Lee. Karina Salim, Mike Eaton. Zack Lee idola gue tuh. Di Iya. film apa namanya yang berantem-berantem? Banyak film yang Dia real life emang berantem mulu ya? Iya. Maaf bang. Kok jadi gibah? Tapi gua- Maaf ya tapi Bang gua- Jack. Tapi gue ngefans banget sama Iya. temen sedikit salah. Tapi dia orangnya baik banget. Dia kalau lagi photoshoot bawel banget orangnya. Yang gue baru tahu loh Iya. ternyata dia itu aslinya dari ini ya, kota apa sih namanya? Rumahnya di mana sih? Apa tuh? Aduh, rumahnya Zack Lee tuh di Mangga Besar kalau nggak salah. Iya dulu kayak Kayaknya dulu Mangga Besar. Dulu Mangga Kehidupannya Besar. kecilnya keras tuh bro katanya bro. Iya emang. Ada gue pernah denger podcastnya dia sama adalah kawan gue. Iya. Gue dengerin dia The Other Side of Zack Lee gitu. Nah Dia- today ini The Other Side of Leon Iya. lah. Enggak lah, beda lah. Tapi kalau di under management lo itu gitu ya, Le? Ada nggak sih Le kayak parts of lo dapat tunjangan grooming gitu-gitu? Lo sebagai talent iya nih, dong. lo cerita Iya lo dong. talent gitu. Pasti dong. Oh Kita kalau apalagi tiap tahun tuh pasti ada kita bikin portfolio baru, photoshoot baru, Mm-hmm. dan itu semua under management semua, ditanggung sama manajemen gue gitu. Jadi lu gue di otak gue nih ya, di otak gue kepikiran adalah si Leon ini dikasih kartu unlimited gitu kan, untuk Enggak lu lah, gitu. gila. Nah, iya nggak sih? Enggak lah, enggak se-privilege itu lah. Gue Tapi apa rembers sifatnya rembers? enggak. Ya kalau sesuai kebutuhan aja, kalau lagi ada photoshoot, ya dan manajer gue minta gue untuk potong rambut, ya udah kita potong rambut, kita di make up gitu, di makeover. Luar biasa. Lo mau tahu gak sih yang menarik? Jadi gini, Gil nih lo dengerin nih Gil ya. Jadi sebelum kita syuting ini ya, si Leon itu cerita sama gue bahwa kita syuting nih besok nih bener ya udah ya gue nyalon dulu gitu. Terus dikasih lihat nih salonnya di depan gue. Nyalon, mandi kembang. Kok nyalon? Lo sebelum syuting di sini lo gak nyalon juga? Enggak lah. Oh masa Colong. kemarin lo di depan salon lo. Enggak, maksudnya mau makan di depan salon, cuma gue tunjukin salon. Padahal gue makan doang sebenarnya. Tapi berarti memang ada tuh ya, bukan tunjangan, berarti memang itu adalah riders yang diperlukan seorang talent, groomingnya itu harus Iya. diperhatikan gitu. Benar. Cukur jenggot. Enggak lah, kok cukur sendiri lah. Oh gak gitu ya. Iya. Cuman lu ditentuin gak sih lu kayak lu boleh kumisan kah atau apa persona lu tuh ditentuin gak sih sama? Enggak, kecuali kalau tuntutan karakter. Hmm. Kalau kita misalnya casting terus diminta kita berewokan, ya kita bikin berewokan. Cuman kalau mereka mintanya clean, ya kita clean. Kalau basically lu gak ada brewokan gimana? Tanam dong. Hah? Kan ada tuh in plan ini kayak si Kevin Aprilio kan tanam brewokannya. Iya mungkin. Iya. Mungkin kalau ada budgetnya. Lo tapi mau dibrewokin? Hah? Tapi mau lo dibrewokin? Ya di film gue yang di Manado itu gue brewok. Oh. Oke lah. Let's say kalau ngomongin development deh. Kita ngomongin development gitu. Lo parts of their talent gitu kan. Ada gak sih mereka tuh ngasih kelas gitu ke lo? Kayak untuk kelas, let's say kelas untuk upgrading skills lo. Ada dong, pasti ada. Let's say public speaking atau kita ngomongin Kita lebih ke acting coach sih. Jadi kita dikasih apa? Waktu, dikasih jatah untuk kita acting coach sama acting coach yang ada di Jakarta gitu. Latihan acting gitu. Jadi kita mengasah ke skill acting kita dikasih fasilitas itu. Nah. gue masih penasaran yang waktu lo diomelin sih bro. Aduh. Nah, lu ceritanya lu diomelin gitu ya sama si director. Sebenarnya gue penasaran deh, kesulitan lu tuh apa sih kalau lu ada di depan kamera atau lu syuting gitu? Kesulitan lu tuh apa sih sebagai seorang pekerja seni? Ya, yang pasti kalau di iklan sih ya kita karena kita udah biasa. Jadi ya apa ya? Kesulitannya ya paling gimana kita ngontrol emosi kita biar gak nervous gitu. Cuman kalau di film kesulitannya gimana kita banyak kok di film. Gimana kita harus menguasai naskah, dialog, gimana kita tektokan sama lawan main kita, gimana kita berekspresi, kita harus ngerasain atmosfer yang ada di set situ. Kita harus ngerasain apa perasaan yang lawan main kita rasakan gitu. Lebih complicated di film sebenarnya. Tapi lu perlu waktu gak sih untuk bonding sama Oh iya dong, teman-teman? Itu kalau di film kita ada proses reading kan. Di proses reading itu kita waktu kita buat reading kita cari chemistry, kita bonding gitu. Kita cari lebih dalam lagi karakternya.
Tuh kalau cinlok bahaya tuh bro, lu kayak gitu bro. Nah, sering banget kayak gitu. Tapi pernah cinlok, oh gak boleh. Oh gitu, jadi sequence urutannya gitu ya. Berarti lu reading dulu. Kita reading. Pertama kita lebih ke acting coach dulu sih. Acting coach itu kita gali karakter kita bedah karakter kita bedah naskah, nanti dari situ baru ada reading. Dari reading kalau kita udah siap semuanya baru kita syuting. Oke. Seperti itu. Berarti memang prosesnya gue pikir tuh sesimpel kayak lo baca naskah gitu, terus ternyata enggak ya, banyak urutannya ya. Ya lumayan lah membuka mata gue ya, jadi gue memandang tadinya. Jadi kadang kalau orang nonton film terus mereka yang nonton ngerasa biasa aja, itu artinya ada yang salah sama aktornya, ada yang salah sama sinematografinya gitu loh. Kan tiap orang kan beda-beda. Mungkin ada orang ngerasa bagus film tersebut, tapi ada orang ngerasa ya biasa aja. Makanya gitu. lu sendiri juga beda ya kalau lu nonton film gitu. Gue punya pengalaman menarik gitu ya. Gue nonton bareng sama Leon gitu kan. Yang gue komentarin itu ceweknya cakep bro. Cuman kalau yang dikomentarin sama Leon tuh beda. Lightingnya keren nih bro, keren gitu. Bisa bos, itu kayak sutradara bos lama-lama bos. Emang tujuannya mau ke sana. Tapi memang lu mau ada arah ke sana tuh jadi sutradara. Iya, kalau dikasih kesempatan gue mau gitu. Jadi director gitu ya. Jadi nggak stuck di jadi pemain aja. Jadi gue pengen coba di belakang layar juga gitu. Nggak menutup kemungkinan juga gue jadi produser gitu. Biar gantian lo yang marah-marahin talent gitu. Iya. Ada siklusnya kan? Ada siklusnya. Jadi kalau ngomongin talent gitu ya. Iya, fair to say ya kalau misalkan kita pasti berumur. Pasti. Boleh nggak nih, sorry ya guys yang mungkin yang pekerja seni di luar sana gitu ya. Yang namanya lo bekerja sebagai pekerja seni, apalagi lo berada di depan layar gitu. Iya. Itu sifatnya musiman. Iya. Lo setuju nggak dengan hal itu? Setuju. Cuman depend on that person juga gitu, tergantung dari orangnya juga gitu. Ya bisa diambil contoh kayak Ibu Christine Hakim dari zaman Bahala, dari zaman 70-an sampai sekarang dia masih bersinar, masih eksis di dunia perfilman. Tiap tahun dia main film gitu loh. Jadi tergantung dari personalnya tersebut gitu. Terakhir gue nonton filmnya Ibu ya, Ibu Christine Hakim. Itu film yang dia bareng sama Aryo Bayu sama Tara Basro. Perempuan Tanah Jahanam. Iya, Perempuan Tanah Jahanam. Cuman dia melakukan ritual yang joget-joget itu. Wah, itu keren banget. Lu bayangin dengan umurnya udah tua dan dia tubuhnya bisa melakukan hal kayak gitu. Wah, gue ngeliatnya kayak wah ini gokil sih, emang beda level Artinya kan eksistensinya, komitmennya dia untuk di dunia perfilman itu beliau memiliki kuat banget. Karakter yang kuat. Benar. Dan komitmen yang ngefans banget sih sama Ibu Christine Hakim tuh. Sama ada juga tuh siapa? Tio Pakusadewo ya? Iya, Tio Pakusadewo. Itu juga keren tuh. Gue tahu bahasa Manado yang kasar-kasar tuh dari dulu itu di film Wah, legend Quickie juga Express. sih. Nggak boleh disebut di sini ya. Jangan. Tarik sensor. Boleh gila kita ngomong-ngomong dikit gila. Aisina, kalau kita ngomongin lo udah mulai, tapi pasti ada lah ya musimannya ya, faktor kayak pasti gitu. Pasti ada. Lo digantikan sama aktor-aktor baru atau lo digantikan sama pekerja seni yang baru yang lebih muda bahkan lebih ganteng dari ya, lo. Kalau digantiin ya kita jadi direkturnya. Iya lah, kita jadi produser ya. Di belakang layar. Iya dong. Ya jadi gantian ya. Tetap gak mau kalah ya pokoknya ya. Iyalah. Ya Allah. Siklusnya udah kayak gitu. Asal ya pinter-pinter kita lah cari peluang gitu. Iya, ada peribahasa gitu ya. Kita boleh kalah nasi, jangan sampai kalah aksi. Oh iya. Oh jelas. Nado sekali itu. Orang nado ini sob. Tapi yang namanya musiman deh, kita ngomongin lagi musiman gitu. Lo udah menyiapkan plan A atau plan B, let's say gitu ya nanti gitu. Misalkan lo tidak lagi menjadi orang yang terkenal atau tidak laku lagi gitu. Atau lo menjadi orang yang sepi job. Ya pasti dong, itu udah pasti setiap pekerja seni, baik itu aktor atau penyanyi, musisi, mereka pasti udah mikirin gimana kan, apalagi kita kan nggak ada pensiunan kan, nggak kayak Pak Hingga Putra yang pasti dapat pensiunan, ya beda lah sama keren kayak lain.
Jadi kita tetap harus mikir, muter otak gimana caranya kita bisa survive sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai ya ibaratnya kita punya saving money buat hari tua lah. Memang lu udah pikirin ke situ kan ya? Harus dan wajib Iya, dipikirin. no wonder ya kalau misalkan kita ngomongin artis, aktor, talent, you name it lah ya, pekerja seni, mereka dapat bayaran yang tinggi. Iya dong, tinggi sih kalau menurut gua. Secara financial itu tinggi sih menurut gua ya. Sama kayak pemain bola aja ya. Iya benar. Pemain bola itu kenapa digaji tinggi ya karena umur produktifnya sebatas itu aja. Sebatas kalau kayak penyerang gitu kan umur maksimal paling 32. Iya. Digantiin namanya pemain yang umur 17 tahun. Mungkin sama gak sih kayak aktor atau pekerja seni dan lain-lain? Justru kalau yang gue lihat seharusnya gitu. Makin tua seorang aktor harusnya semakin matang, jam terbangnya makin tinggi, otomatis penghasilannya harus. Kalau di Hollywood gitu, jadi semakin tua aktor kayak Robert De Niro, wah tuh keren. Nah dia pasti bayarannya udah tinggi banget. Tinggi banget bro. Iya. Cuman Al Pacino. Nggak tahu ya kalau di Indonesia ini ya, semoga di Indonesia bisa ngikutin ini ya di Hollywood ya. Jadi semakin tua aktor bisa. Lo ngomongnya dalam hati ya kayaknya. Dari lubuk hati lo gitu ya. Kok dari lubuk hati? Kayak ada dendam sesuatu gitu. Hah? Ada dendam kah atau apa gitu? Dendam musuhat. Well anyway, tapi lu intinya dari ini adalah lu sudah mempersiapkan lo yang pastinya. Let's say kalau kita ngomong start with investasi, lu udah melakukan investasi belum? Kalau untuk sekarang semenjak pandemi ya, semenjak kita PPKM itu kan di lockdown semua, kita proses syuting nggak ada, casting nggak ada gitu, hampir selama 6 bulan. Dari situ gue belajar investasi dari trading gitu. Nah gue taunya trading ini dari gue nonton ini Pinvest gitu. Yes. Jadi karena Bro Ingga Putra ini, jadi gue kenal Pinvest, gue nonton YouTube-nya Pinvest, dan di Pinvest itu ngebahas tentang investasi digital atau investasi nyata. Ya kan, digital atau nyata gitu. Nah di situ gue mikir gitu. Zaman sekarang digital udah maju, berkembang banget kan. Kenapa nggak coba suatu hal yang baru gitu, suatu hal yang berbeda. Ya mungkin ya gue bisa aja gitu jualan apa makanan atau jual apa gitu. Cuman kalau investasi digital apalagi kita bicara tentang forex gitu kan suatu hal yang baru. Mungkin udah lama kali ya, cuman gue baru aja yang tahu. Gue baru kenal dan gue baru menggeluti dunia itu. Ya bisa gitu, pelan-pelan bisa. Portofolio lo apa sih kalau misalkan lo? Gue kalau di forex lebih ke single pair aja, gold aja gitu. Gue cuma main single pair gold. Jadi gue benar-benar mendalami gold gitu loh, karakter goldnya kayak gimana gitu loh, market pasarnya naik turunnya kayak gimana, kayak gitu. Gue belajar itu aja. Jadi lu mempelajari sembari lu terjun juga. Iya betul. Jadi yang namanya kalau lo terjun di dunia uang digital, enggak ya? Kita kalau lo terjun di dunia forex atau lo terjun di dunia investasi digital ya, lo penting banget yang namanya lo untuk pengetahuan lo, literasi lo tentang money management tuh harus penting banget. Betul. Jadi ya at least gue punya pengetahuan lah, maksudnya gue punya skill lain gitu selain di entertain ini gitu. Jadi one day misalnya ya nggak amit-amit ya ada gelombang berikutnya setelah ini gitu kan, amit-amit ya, maksudnya ya nggak minta juga gitu. At least gue udah tahu gitu gimana cara selahnya lo bakal kemana. Gimana gue caranya tabungan gue bisa puterin di investasi digital ini gitu. Kan ada yang long term juga, ada yang short term juga. Luar biasa loh Leon di masa-masa pandemi tuh, jajan mulu, jajannya sepeda culture. Oh ya Leon ini tuh punya hobinya Leon adalah main sepeda. Jadi di saat orang-orang ini banyak saving uang ya, banyak diluarin kemana gitu loh. Bapak ini kok belanja mulu ya kan? Ternyata dia cuan dari tradingnya dia. Gue dapetnya dari ini bro. Kok jadi seru kayak
Kopi mana? Biasa ya. Aduh, kayak gini. Ya circle gue tahu banget sih luar dalam gue ya. Jadi sampai gue beli itu tahu semua, buset deh. Makanya kemarin pas diajakin gue bilang, lu nggak salah pilih orang, lu ngajakin gue. Kalau planning trading deh, Le, yang menurut lu di masa seperti ini aman, itu apa ya, Le? Tapi sorry, disclaimer ini bukan saran ya, gue cuma pengen tahu menurut lu aja. Ini kalau menurut gue ya, karena gue emang mendalami gold, ya gue lebih pilih gold karena volatility-nya itu lebih tinggi ya, volatility di gold itu tuh beda kayak pair yang misalnya lo misalnya main mata uang asing gitu kan, volatility-nya kan nggak secepat di gold kan. Di gold tuh kadang dalam berapa detik aja dia bisa bearish banget, bullish banget gitu loh, kayak gitu. Jadi kita pun mau tradingnya tuh lebih enak gitu. Kalau dari lu sendiri nih, Le, ya, faktor psikologis tuh, lu mempelajari faktor psikologis itu penting gak sih? Ya pastinya dong, penting banget. Kenapa tuh? Ya karena kalau kita main trading ini kan talk about money, big money gitu, talk about big business gitu. Dan ini salah satu investasi kita gitu loh. Gimana caranya kita mengelola keuangan kita di We're trading talking about ini. your money gitu kan. Dan ini kan ya kalau kita cuma main demo mah kita duduk di angkat kaki aja, mau profit kayak mau loss kayak ya kita kan nggak masalah ya, demo gitu, akun demo. Cuman kalau kita bicara akun real, ini duit real, duit kita sendiri, hasil usaha kita sendiri, terus kita nggak fokus di situ. Banyak sih gue denger ya berita kabar orang udah investasi ratusan juta, miliaran, akhirnya hilang dalam sekejap di trading gitu, gara-gara ya mereka ya belum mendalami dan akhirnya di saat mereka loss semuanya kenanya psikologis, ada yang bisa stres, ada yang bunuh diri. Kemarin tahun lalu kayak dengar ada yang hilang berapa ratus juta terus dia bunuh diri. Oh ya? Iya, gara-gara ya itu duitnya semua dicemplungin ke forex dan dia belum mendalami, dia belum paham banget, dan dia mungkin ngerasa duitnya banyak. Akhirnya dia salah ambil keputusan gitu. Akhirnya ludes dalam waktu berapa jam selesai. Salah ambil keputusan. Iya. Dan itu sangat pengaruh banget kan di psikologis kita, mental kita itu kena banget. Gue pernah ngerasain kayak gitu. Terus apa tuh yang lakuin? Waduh, itu nggak bisa tidur, Jur. Itu nggak bisa tidur semalaman, panik gitu. Besok pagi panik. Nih, what should I do gitu? Gue harus ngapain gitu. Ini udah lossnya udah banyak banget gitu. Cuman ya seiring berjalannya waktu gue banyak nonton YouTube juga kan, jadi banyak saran-saran juga dari master trading lah gitu. Ya udah, kita harus belajar menerima gitu. Ya kalau misalnya kita di trading kita punya uang 100.000, kita harus mengikhlaskan, merelakan 100.000 itu untuk hilang gitu. Nah itu yang susah gitu. Itu yang susah, mental kita, psikologis kita, mindset kita itu benar-benar harus dikontrol banget gitu. Jadi benar-benar kalau kita masuk ke forex ini jangan main-main gitu, harus fokus gitu. Ya di situ gue banyak belajar juga. Jadi otomatis di saat gue loss, ya udah hati gue udah terima gitu. Hati gue ya udah legowo aja lah ibaratnya. Ya kan legowo aja, ya udah. Jadi kita diajarin juga how to change your loss become a profit gitu. Gimana caranya gitu. Dan lo literasi itu lo dapetnya mostly dari YouTube. YouTube. Dan gue juga ikut ada klub trader juga. Komunitas gitu. Komunitas trader, klub trader. Jadi di situ gue juga banyak belajarin mereka, nanti kita bisa trading bareng, nanti dapat signal gitu dari mereka juga, dari leadernya apa sih bakal kasih signal. Cuma kita tetap harus analisa juga signalnya benar atau enggak nih. Gitu. Daily tuh mereka ngasih sinyal itu. Daily. Gitu. Tapi kalau orang banyak loss gitu tuh kenapa sih, Le, faktornya? Apakah spekulasi atau? Banyak sih ya, ada yang spekulasi, ada yang gara-gara terlalu greedy banget gitu, terlalu serakah, terlalu pengen gue harus profit nih, gue harus profit tiap hari gitu. Sebenarnya ada rumusnya gitu. Rumusnya nggak kita nggak harus profit ya kan. Misalnya dalam satu minggu itu market kan dalam satu minggu 5 hari kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu.
dalam 5 hari itu kita misalnya 2 kali loss dan 3 kali profit, itu sebenarnya udah lebih dari cukup gitu loh. Dan saya katakan kita investasi 500 juta dan dalam 5 hari ini kita 3 kali profit, hitungannya misalnya 0,5% dari 500 juta gitu loh. Kaliin aja itu kalau misalnya dalam sebulan itu udah berapa gitu. Itu udah sangat lebih dari cukup kan. Cuman banyak orang tuh kebanyakan yang gue lihat gitu kalau di grup gitu kan, terlalu greedy banget, terlalu pengen cepat cuan. Iya, pengen cepet cuan gitu. Akhirnya mereka salah money managementnya nggak bener, mereka time managementnya nggak bener, mereka salah ambil keputusan, Salah analisa juga. Iya, salah analisa juga. Ya ujung-ujungnya Boncos. Rugi bandar. Iya, margin call. Kalau ada margin call udah MC. Tapi kalau lo sendiri nih, lo masuk ke kategorinya mana sih? Swing trader atau scalping. Gue lebih ke swing trader karena gue nggak kuat lihat scalping tiap hari. Scalping tuh apalagi kalau marketnya lagi sideways, ya udah kalau gue lihat marketnya lagi sideways, ya udah gue nggak mau maksa buat pasang posisi gitu loh. Mending gue diem dulu, cooling down dulu, ya udah tenangin aja, tunggu besok aja lihat perkembangan marketnya gimana. Kalau emang udah ada perkembangan ya baru gue. Jadi gue bukan tipe orang yang main trading tuh bukan main ya, bukan gue. Ini bukan main loh, sorry. Gue udah kebiasaan soalnya kalau ngomong sama orang ngomongnya main. Sebenarnya ini kalau kita ngomong trading, we talk about business gitu loh. Kita bicara real money, bro. Iya, kita bicara real money. Dan kalau main ya, kalau kita ngomong main ya itu mungkin lebih ke judi kali ya. Cuman kalau kita bilang ini bisnis, ini kerjaan kita, ini suatu yang investasi yang kita tekuni, kita geluti untuk jangka panjang, gue lebih prefer ke swing trader gitu. Gue nggak mau yang tiap hari lihat, aduh gila, pusing stres banget gitu. Gue pernah 2 bulan pertama kayak gitu. Gue tiap hari lihat gitu sambil makan, habis mandi buru-buru mandi, terus lihat lagi. Akhirnya psikis kita yang kena, mental kita yang kena. Jadi akhirnya quality time kita sama teman-teman udah nggak enak. Kita mau spend time sama teman-teman kita juga udah nggak enak gitu. Jadi lo anggap aja tuh duit hilang lah yang lo taruh di situ kan untuk lo. Iya, jadi bisnisin di sana. Jadi ya gue lebih ke swing trader aja. Jadi gue udah bikin plannya, gue udah pasang stop loss. Kalau udah lewat stop loss ya udah gue stop, tunggu besoknya lagi kita cari opportunity yang lain lagi gitu. Tapi selama pandemi kemarin tradingan lu gimana tuh? Ya. Lancar lah bro, gila. Oh beli job sepi. Logiknya gini ya, job sepi. Iya dong, lo kan lo bilang sama gue adalah gue nggak ngambil karena lagi pandemi gitu loh. Gue care sama diri gue sendiri. Gue takut kalau gue mesti ketemu sama orang gitu. Oke, gue trading aja di rumah gitu kan. Tiba-tiba beli sepeda baru dan harganya itu nggak murah bro, mahal bro, gila. Cuan lah ya. Tapi lo ini nggak sih kripto? Ikutan kripto nggak? Nah, gue nggak tertarik tuh di kripto. Kenapa? Karena dia nggak kayak forex. Dia nggak apa sih itu istilahnya? Kok gue lupa tiba-tiba ya? Nah lo, kamu grogi depan kamera berarti. Iya, siap salah pak, jangan dimarahin. Transaksinya itu nggak 2 arah. Iya. Iya kan, jadi kalau di kripto kan ya udah kita pas beli ya udah kita beli, kita tinggal tunggu dia marketnya naik kan, grafiknya naik. Cuman kita nggak, kalau kita lepas ya udah hilang kan, kita nggak bisa jual lagi. Kalau di gold kan forex kita bisa, kalau dia turun kita bisa jual, kalau dia naik kita bisa beli gitu. Jadi kalau dia bullish kita bisa buy, kalau dia bearish kita bisa sell gitu. Jadi transaksinya 2 arah gitu. Enaknya kayak gitu. Tapi kenapa ya kalau si Elon Musk ini ngomong atau dia pasti semua ngikutin gitu. Yes, tiba-tiba koin-koin ini tiba-tiba pada melejit harga. Langsung booming. Kalau menurut lo kenapa gitu? Ya karena dia punya pengaruh yang gede kayaknya. Dia punya let's say kayak contoh, wah kayaknya besok si ini bagus nih gitu. Semua orang pada beli di situ. Iyalah, dia punya power, dia punya duitnya. Ya udah crazy rich banget lah. Dia bisa kayak Doge aja, dia kasih berapa triliun US dollars itu dia bisa
ambil dalam sekejap juga langsung jatuh ya kan, seenak jidat dia udah kayak Tuhan aja dia kan. Makanya orang pada ngikutin dia kan. Ya it's all about money juga sih, money talk juga gitu. Semua bicara tentang uang. Mungkin karena dia bisa menginfluence orang banyak. Jadi apapun yang dia sentuh gitu. Turns into gold. Apa aja. Ya, cuma ya gue kurang tertarik sih sama kripto gitu. Oke. Santai dong, jangan marah-marah dong. Kok ngegas? Tapi lo ada untuk nextnya gitu ya, lo mau milih instrumen apa lagi gitu lo untuk long term investment lo? Ya masih planning ya, masih planning. Kalau emang tabungan gue udah cukup, gue pengen buka toko retail. Oh ini bucket list ya? Oh bucket list. Bucket list lu nih bucket list. Ya masuk di bucket list gue gitu. Masuk di bucket list gue. Lo nggak akan lo nggak invest di sini lagi, cuman kalau uang lo udah cukup dari sini, lo akan mencapai bucket list itu di mana lo memiliki toko retail. Apa sih Indomaret? Apa Alfamart? Ya apa aja Alfamart, Indomaret. Karena yang gue perhatiin selama pandemi itu mereka hidup tau nggak? Di saat supermarket mall tutup, orang-orang belanja larinya kemana sih? Gila kalau kepikiran ke situ sih. Orang-orang kalau gue tanya tuh, gue pengen naik haji, gue pengen apa? Lu doang loh yang jawabnya gitu loh. Gue pengen punya toko retail. Karena gue kepikiran gitu, gue perhatiin. Gila ya Alfamart, Indomaret di mana aja, mau di blok mana, dalam kampung mana, semua orang cari. Realistis gitu. Sih, benar realistis. Iya kan, semua di saat lockdown waktu itu nggak lockdown sih, maksudnya di saat mall-mall tutup, supermarket tutup, tapi mereka tetap buka. Mereka tetap buka gitu. Amin, mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Ya Allah, Leon. Tapi thank you banget ya, lo udah mau main-main ke sini. Udahan. Jadi, lo udah lama ya gila. Udah lama ya. Gue yang thank you loh, gila. Gue merasa kayak tersohor banget nih masuk di Pinvest. Oh jelas. Diliatin sama investor. Gue juga merasa terhormat banget karena Leon terinspirasi untuk berinvestasi karena mendengarkan. Iya loh, itu benar-benar di saat gue nonton video dari Pinvest di YouTube yang lo sharing itu di WA, gue langsung aha gitu kayak. Ya udah, kita udah kayak aha momen gitu. Leon, thank you banget. Dulu dari lubuk hati gue emang thank you banget Leon udah mau mampir dan mau main-main ngobrol-ngobrol santai sama kita. Sama-sama. Dan menarik ya cerita singkat dari Leon ini. Leon yang tadinya sempat menggeluti bisnis apa aja, pekerjaan apa aja, tidak ada pekerjaan rendahan buat Leon. Jadi dari bawah sampai ke atas dijajal sama Leon. Dan di satu sisi juga Leon terjun di dunia entertainment ya. Menjadi pekerja seni yang aktif di kehidupan periklanan Indonesia. Luar biasa loh Mas Leon. Dan doain ya filmnya. Amin. Leon juga cerita seputar development yang pernah diikuti sama dia. Dan yang menarik, Leon itu anti kere bro. Kenapa? Karena Leon itu disclaimer gak boleh. Oke kalau gitu buat Pinvestor yang pengen denger ngobrol-ngobrol santai kita bersama narasumber yang lebih, bukan yang lebih, nggak boleh, bersama narasumber yang menginspirasi, nggak boleh lebih, yang lebih crazy rich, yang menginspirasi dan memberi wawasan. Jangan lupa pantau kita terus di YouTube Pinvest setiap hari Jumat. Jangan lupa di likes, di subscribe, di share dan di komen. Gue Ingga Putra. Dan gue Leon Alexander. Kamu grogi depan kamera. Kita undur diri, sampai jumpa di PK selanjutnya. Bye-bye. Bye.